Tingkatan organisasi kehidupan yang pertama yaitu tingkatan molekul. Melalui tingkatan ini, atom-atom berikatan membentuk molekul. Kemudian, molekul mengalami kondensasi dan membentuk asam amino atau substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel, seperti asam nukleat berupa DNA atau RNA. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup tersusun atas sel dan setiap sel tersebut mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup dalam melakukan aktivitas metabolisme sebagai ciri dari sebuah kehidupan. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang sejenis dalam arti memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Contoh jaringan pada tumbuhan yaitu ada jaringan meristem, jaringan epidermis, dan jaringan pengangkut. Lalu jaringan pada hewan, contohnya ada jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan tulang. Tingkatan yang keempat yaitu tingkatan organ. Organ dibentuk dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Contohnya, organ yang dapat ditemukan pada manusia yaitu mata, hati, dan kaki. Organ pada tumbuhan ada daun, buah, dan akar, serta organ pada hewan ada jantung, paru-paru. Yang kelima yaitu ada tingkatan sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu dan saling berinteraksi. Interaksi tersebut berguna bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Contoh sistem organ pada hewan seperti sistem organ gerak atau otot, sistem organ koordinasi, sistem organ kekebalan tubuh, sistem organ pencernaan, dan lain-lain. Yang keenam ada tingkatan individu atau organisme. Kumpulan suatu sistem organ sebelumnya inilah yang disebut dengan individu atau organisme. Adanya sistem organ dengan fungsi yang berbeda itu membuat individu mampu melakukan fungsinya dengan baik. Contoh organisasi tingkat individu adalah seorang manusia, seekor kucing, pohon turi, pohon kacang, dan lain-lain. Yang ketujuh ada tingkatan populasi. Populasi terbentuk dari spesies atau individu sejenis yang hidup di suatu habitat pada waktu tertentu. Habitat sendiri merupakan tempat hidup suatu makhluk hidup, misalnya sekumpulan padi di sawah, sekumpulan pohon kelapa, sekumpulan pohon jagung, sekumpulan harimau, atau sekumpulan banteng. Tingkatan komunitas adalah kelompok berbagai spesies yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Sebagai contohnya, komunitas di Kenya terdiri dari populasi singa, rusa, jerapah, gajah, dan spesies lainnya di daerah tersebut. Komunitas berada di atas tingkatan populasi dan di bawah tingkatan ekosistem. Tingkatan ekosistem adalah kesatuan komunitas organisme dan lingkungannya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Contoh dari tingkatan ekosistem itu seperti ekosistem air tawar yang melibatkan komunitas ikan, air, udara, tanah, dan sinar matahari. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu terbentuk karena pengaruh alam sekitar seperti sungai dan gunung. Kemudian ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini dibentuk oleh manusia seperti kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Tingkatan bioma adalah komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik serupa karena dipengaruhi oleh iklim regional. Bioma ditandai oleh adanya komunitas tumbuhan dan hewan yang khas. Di bumi terdapat 7 jenis bioma utama, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga.
Yang terakhir, ada tingkatan biosfer. Tingkatan biosfer mencakupi seluruh ekosistem di bumi yang digabungkan. Semua makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul merupakan bagian dari biosfer. Biosfer ini mencakupi udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung.